Oke, Mas Misrun dan Mas Wahyu, mungkin bisa disampaikan untuk kawan-kawan kita yang ada di jaringan channel Guru Tani mengenai sukses story, testimoni, apa ya istilahnya, berbagi informasi apa saja yang dilakukan Mas Misrun untuk periode tanam, mulai dari pengolahan tanah, pengolahan lahannya sampai tutup mulsa. Sebenarnya nanti di kesempatan yang lain mungkin supaya bisa runtut, bisa kita ambil videonya mulai dari awal. Tapi ini kita sudah ada di posisi KB umur 1,5 bulan, berarti sudah masa generatif. 1,5 bulan berarti ini 45 hari ya? Iya. Kurang lebih di 45 hari. Oke, bisa diceritakan Mas Misrun? Ya, metodenya awalnya dari pengolahan tanah, cuma kita siapin kayak pupuk kandang, kita fermentasi, paling nggak sekitar 1 bulan lebih lah kemarin karena waktunya mendadak. Iya. Buru-buruan mau nanam. Nah setelah itu kita fermentasi, kita bawa ke lahan, ya kita tabur. Sudah dibajak, kita tabur. Nah, selesai ditabur itu kita rapihin. Kita cuma waktu kemarin berhenti cuma nggak lama. Kita buru-buru juga, bibit udah ngejar, langsung kita tutup mulsa. Nah, ini kawan-kawan Guru Tani, seperti yang kita dengarin dari Mas Misrun, sebagian besar petani kalau kita ajak bicara, kelihatannya rata-rata emang keburu-buru Mas Misrun. Persiapan lahan terburu. Keburu-buru emang waktu lahan. Oke. Ya, cuma sebelum kita tutup mulsa masih kita kasih pupuk kayak Ponska. Ya. Kemarin cuma sekitar setengah kintal untuk seluruh seperempat hektar. Ini berarti ada berapa tanaman, Mas? Kurang lebih ini sekitar 6.000. Nah, ini kawan-kawan, ini ada 6.000 batang. Pak Misrun aplikasikan setengah kintal 25 kilo, setengah kintal 50 kilo. 50 kilo Ponska Plus yang 15. Oke. Sama kita campurin pakai ini Pak, apa? Diki. Nah, diki. Nah, diki ini saya masukin 6. Jadi 6 kilo di mix langsung. Di mix langsung kita aduk sebelum tutup mulsa, kita taburin. Nah, selesai kita taburin, selesai semua kita tutup mulsa. Jadi fungsinya apa ini? Ini mumpung ada Mas Wahyu, bisa mendekat ke situ. Baik. Nah, ini sahabat Guru Tani. Jadi di sini Pak Misrun yang pertama itu adalah persiapan lahan dengan melakukan pengolahan tanah, yaitu dengan cara dibajak. Itu adalah pengolahan fisik tanah. Nah, kemudian yang kedua Pak Misrun itu menambah humus tanah dengan apa? Dengan pupuk kandang. Pak Misrun, penambahan pupuk kandang berapa jumlahnya Pak untuk lahan seperempat ini Pak? Seperempat ini kemarin saya masukin cuma udah campur itu. Teh ayam plus teh kambing itu sekitar 120, cuma karungnya karung jahit full. Udah kita tumpuk dulu. Berarti kalau kita estimasikan satu karung itu kurang lebih berapa kilo Mas Misrun? Kisaran naik turun sekitar 40 kilo. 40 kilo. Kalau 40 kilo kali 120 kurang lebih 4,5 ton lah ya. 5 ton ya. Jadi ini kita bisa saksikan, tadi sudah sampaikan Pak Wahyu juga, bahwa hal yang penting di awal-awal proses budidaya adalah pengolahan media tanam. Dalam hal ini yang karena kita nanamnya di mulsa ya, tadi kan campur ya. Campur dengan kurang lebih 5 ton. Terus Ponska setengah 50 kilo ditambah dengan humid digi 6 kilo. Humid digi ya. Humid digi ini adalah asam humat yumin 70%. Jadi
di kesempatan yang lain sering saya sampaikan bahwa ini adalah intinya humus. Sumber humus. Oke, jadi setelah seperti itu tadi, berapa lama diaduk di lahan? Apa sudah tutup mulsa apa sebelum tutup mulsa? Belum tutup mulsa. Sebelum tutup mulsa. Rentangnya berapa lama, Mas Misrun? Itu cuma perkiraan selesai masang mulsa kan paling sekitar 1 minggu. Oke, 1 minggu. Nah, selesai masang mulsa, kita lobangin. Kan belum dilobang awalnya. Iya. Kita lobangin ya selesai kita tanam, Pak. Kita Tanam. siram tanam. Siram tanam. Kurang lebih jaraknya 1 minggu? Dari pengolahan lahan sampai tutup mulsa, Pak? Kita setengah bulan, Pak. Setengah bulan. 2 minggu, 2 mingguan. Nggak ada nambah dolomit? Dolomit pakai, Pak. Dolomit? Dolomit ini kemarin saya masukin 1 ton. 1 ton. 1 ton kalau dia 6.000 batang berarti 1.000 dibagi 6.000. Berapa gram? Enggak. Ya. Oke, habis itu tutup mulsa. Tutup mulsa. Ya. Kita udah beres tutup mulsa, kita bikin lubang. Setelah itu kita penyiraman pakai drip ini, udah itu ya tanam, Pak. Tanam. Pas pada waktu tanam ada perlakuan apa lagi nutrisi yang dimasukkan? Artinya tanam itu kita anggap 0 HST. Iya. 0 HST. 0 HST kan kita hitung itu kan? Nah, setelah tanam untuk selanjutnya dikocor dengan apa, Pak? Setelah tanam sekitar umuran 1 minggu itu kita kocor, cuma nggak pakai pupuk. Kita pakai apa? Bionutrien sama SG. Itu ada dibuka tuh. Ada nggak situ? Nah, itu terus sama SG. Nah, SG. Ini berapa hari setelah tanam, Pak? Sekitar 1 minggu. 1 minggu setelah tanam. Belum masuk pupuk kimia, langsung kita kocor Anderson SG dan Bionutrien. Tujuannya untuk Anderson SG dan Bionutrien ini dikocor dalam waktu 1 minggu setelah tanam itu adalah untuk merangsang tunas air ya, Pak? Tunas air. Sebelum menggunakan Bionutrien sama Chemit SG ini, apa yang menurut Mas Misrun membedakan? Kita nggak usah nyebut merek yang lain ya. Iya. Ya, itu ini ya. Ya bedanya sebelum kita pakai ini, kapan kita nanam biasanya ya cuma semprot-semprot biasa, itu kan dari tunas, dari pakaran, cara dia hidupnya aja kan umur 1 minggu belum stabil hidupnya. Ya. Ya alhamdulillah kita udah pakai ini jarak dari seminggu sampai ke 10 hari udah ketahuan. Dari akarnya kayak cepat, tunasnya itu udah muncul. Sudah setengah bulan udah positif, Pak. Ya. Jadi ini kawan-kawan guru tani, seperti pada video saya yang sebelumnya di tanaman yang lain, baik apokat, durian, melon dan sebagainya, seperti sampaikan Mas Misrun tadi, ini bisa kita dekatkan ya. Ini adalah Bionutrien 809. Ini kalau di bahasa sederhananya sebenarnya tadi normalisasi lah. Jadi buat tanaman yang baru tanam ataupun yang stres, itu kita normalisasi. Jadi bahasa teknisnya seperti itulah. Tadi sudah sampaikan Mas Misrun bahwa dengan penggunaan ini Bionutrien, kita kombinasi dengan Chemit SG. Ini Chemit SG ini adalah asam humat full fat yang 99%. Di banyak video di channel Guru Tani sudah sampaikan bahwa ini sangat powerful karena selain dia mengandung full fat 99%, dia juga ada fitohormon, ada auksin, sitokinin, giberelin, dan juga yang memang sangat powerful di banyak kesempatan. Ya ini tadi bisa bolehlah diklaim anti stres, untuk normalisasi, jadi perangsang tunas tadi. Terus juga ini aplikasinya panjenengan bisa kocor maupun juga spray. Nah, yang ini secara produk ya, Mas Misrun. Jadi memang agak istimewa karena di Bionutrien ini ada asam amino yang mungkin di pasaran termasuk yang
paling tinggi lah, ada 35,7%. Itu yang tadi sampaikan Mas Misrun, membuat tanaman itu lebih cepat bertunas, siap. Nah, siap karena apa? Salah satu fungsinya memang tadi itu dia menstimulasi akar, tunas dan sebagainya. Oke, bisa dilanjut Mas Misrun. Jadi, setelah itu berarti umur kita sudah bicara 10 HST. Ya. Dari ke 10, kalau kita waktu penyemprotan ya kita pakai, Pak. Oh, ini kita semprot juga. Kocor pakai, semprot pakai. Semprot pakai. Karena untuk mempercepat pertumbuhan. Ya, kita maksudnya kan ya kita tanam cabai lokal. Ya. Yang kita geser dari awalan dari untuk pertumbuhan dulu. Pemupukan dari pertumbuhan. Jadi sebelumnya menggunakan yang lain, responnya tidak secepat ini atau seperti apa yang sebelumnya? Tidak secepat ini, Pak. Selisih berapa lama berdasarkan pengalaman Mas Misrun? Biasanya kalau kita kayak yang dulu yang belum pakai ini, katakanlah sudah tutup pulsa, tanam, karena tadi kan udah kasih Porska lah. Porska kita sebut karena memang pupuk umum lah. Ya, umum. Udah. Mungkin jenengan ada tambahan yang lain-lain, itu tanaman itu siap jejak itu pada usia berapa Mas Misrun sebelum pakai bionutrien? Biasanya kalau sebelum pakai bionutrien kita itu perubahan selisih paling nggak hampir seminggu, Pak. Nah, ini kawan-kawan guru tani, seperti sampaikan Pak Misrun di Anak Tuha, Lampung Tengah, bahwa ada terjadi percepatan kesiapan lah, kalau saya kesiapan tanaman itu lebih jejak. Kalau percepatan berarti secara pertumbuhan juga dia lebih cepat. Lebih cepat, Pak. Nah, ada selisih kurang lebih 1 minggu. 1 minggu keren banget. Periode yang sangat lama. Oke, 10 hari tadi ada kocor, terus atas juga spray. Spray, Pak. Kombinasi sama? Sama. Oke, kombinasi sama. Setelah itu? Untuk pengocoran berikutnya, udah itu kan umur 12 sampai ke 15 itu masuk ke 12 sudah kita mulai kocor, Pak. Pupuk kimia ya, Pak. Pupuk kimia. Kita mix pakai, itu masih kita masukin pakai SG dulu, Pak. Iya. Pengocoran pertama. Pupuk kimia dengan Anderson SG. Itu ini apa? Sunbio. Nah, Sunbio. Nah, ini Sunbio dipakai pada saat kocor kedua. Kocor awal, Pak. Kocor awal. Awal masuk NPK, Pak. Masuk NPK. Nah, tadi ada yang kelewat berarti ya. Itu tadi kan belum masuk kocoran tadi. Oh, belum masuk kocoran. Pertama tadi kan barusan kalau istilahnya belum masuk pupuk kimia. Belum masuk NPK-nya. Yeah. Karena di Sunbio ini, Pak, kalau kita mix dengan pupuk kimia, ini base-nya kan bakteri, Pak, Trichoderma. Ya untuk pencegahan layu, fusarium dan layu-layu yang lain. Nah, di sini kita juga ada N-fixing bakteria dan P-stabilizing. Jadi dia bisa mengontrol untuk penyerapan N dan fosfat ke tanamannya, Pak. Apa yang menarik dari pengalaman menggunakan yang Sunbio fungi? Menurut Pak Misrun, selama menggunakan Sunbio? Ya, ini kan kita pakai Sunbio biasanya cabai kita ini barusan taruhlah awal meletik sekali 2 kali udah banyak yang layu, Pak. Alhamdulillah semenjak kita pakai ini bisa aman. Jadi di aplikasi berapa kali di awal? Di awal ini kita lihat kondisi tanaman. Kalau tanaman kita lihat kurang stabil ya kita pakai, Pak. Kalau kemarin berapa kali, Pak, pengocoran Sunbio? Ini pengocoran ini udah 3 kali. 3 kali. Ini udah dikocor 3 kali. Bisa kita saksikan udah masuk fase generatif ya, tadi udah 45 hari. Jadi paling penting juga informasi tambahan Mas Misrun tadi, ini adalah Sunbio ini, produk dari PT ATS Inti Sampurna ini, klaimnya adalah pupuk hayati, tapi sekaligus juga dia berfungsi sebagai fungisida organik. Tadi Mas Bayu sudah sampaikan, ini ada trikoge ya, jamur trikoge. Terus juga yang paling penting dia ada PGPR itu, bisa kita dekatin ya. Ini PGPR, Plant Growth Promotion Risuk Bacteria. Jadi ini sebenarnya saling bersinergis menguatkan apa yang jenengan masukkan tadi, bionutrien.
Oke, udah di 10 HST. Setelah itu interval berapa ini? Apa namanya jarak dari itu apalagi yang hari sekali untuk pengocoran, Pak? Itu ini kan sekarang udah berhenti pengocoran. Awal dari 10-15 itu sekitar 5 hari apa seminggu baru kita kocor lagi. Cuma ya ini masuk, Pak, yang Sanbio sama SG tahan dulu. Belum nggak masuk lagi, cuma untuk supplier semprot. SG masuk atas sama bionutrien. Kalau Sanbio dosis berapa, Pak, untuk pengkocoran campur pupuk, Pak? Pengocoran kemarin ya kalau masa dosis kita ukuran pakai sendok. Dalam 1 sendok makan, 1 sendok teh. 1 sendok makan. 1 sendok makan, kawan-kawan guru tani, itu kalau kita konversikan kurang lebih sekitar 15 gram lah. 15 gram 1 tangki. Kalau pakai tangki, Pak, cuma kalau pakai tangki yang drigen bisa 1,5 sendok sama. 1,5 sendok. Jadi sebenarnya anjurannya itu memang 1-2 gram. 1-2 gram per liter. Jadi kalau panjenengan menggunakan tadi 1 sendok setengah ya sudah ngikuti prosedur lah, Mas Bisri. Habis itu? Ini kan pengocoran udah masih diberhentikan. Masa udah kita masukin pupuk. Sudah posisi pemupukan. Umur berapa, Pak, mulai masukin pupuk tajuk, Pak? Masukin pupuk tajuk kemarin sekitar umur 35 hari. 35 hari. Nah, ini barusan sekitar 10 hari. Gunakan pupuk apa? Pupuk pakai Russell. Russell 231010. Masih dimasuki sama Anderson ini. Nah, jadi Tigi. Oh, nggak bawa kamu ya. Jadi ada Russell 231010. Ini kan guru tani, saya sampaikan sepintas bahwa Russell 231010 plus Trust Element ini adalah pupuk yang CRF untuk durasi 3 bulan. 3 bulan. Tadi Mas Misrun masukannya pas di umur 25 ya? 35. Nah ini, Pak, keunggulan kalau menggunakan pupuk Russell untuk tajuk, dia tarian tunas ini lebih cepat, Pak, panjang. Nah ini kan tarian tunas baru-baru nih, Pak. Kalau ada kawan-kawan yang pecinta bonsai juga, dia responnya di tarian tunas bonsai itu mudah dibentuk. Nah benar gak Mas Misrun? Itu kan versinya Wahyu. Ya Mas, saya kemarin kan apa bedanya tadi ya? Sebelumnya kan pakai yang tadi kita sebut aja lah Ponska, karena itu kan pupuk umum ya. Ada tinggalkan subsidi non subsidi aja kan. Kalau yang plus nggak subsidi ya? Nggak kan? Nah yang kalau pakai yang itu tadi bedanya apa, Mas? Kalau menggunakan pupuk yang biasa? Kalau menggunakan pupuk yang biasa ini emang coba Mas agak ini sambil dilihat apa? Cara pertumbuhannya dia tuh jaraknya dekat emang, Pak. Habis kita pupukin cepat ngejut. Cuma setelah itu kayaknya nggak ada ini, perubahannya lambat ini loh. Dan habis gitu cepat habis dan harus. Nah, jadi kawan-kawan guru tani itu tadi yang sampaikan Mas Wahyu, karena ini tadi kan pupuk ini kan CRF, Control Release Fertilizer. Bahasa anak itu adalah pupuk yang dilepas secara bertahap. Artinya di sini nih tanaman yang menggunakan Russell 231010 itu dia akan selalu dapat apa ya, tabungan lah, tabungan nutrisi, deposit. Dan yang tadi sampaikan Mas Wahyu, kenapa kok ini ada percepatan dan sebagainya? Karena kalau yang pupuk yang sebelumnya jenengan pakai itu kan apa namanya, fast release. Nah, dan hanya unsur makro primer saja, NPK. Tadi kan rata kan, NPK. Seperti itu. Coba yuk, gantian yuk aku ke situ. Biar ini. Oke, bisa dilanjut Mas Misrun. Jadi tadi ya, ulangi lagi. Kenapa kok ada perubahan? Saya hanya jelasin secara teknisnya. Kebetulan saya nggak bawa contoh yang 231010 ya. Jadi dia akan ada deposit makanan. Deposit makanan. Nah, kalau yang kita gunakan fast release, ketika dia dengan waktu tertentu stok makanannya sudah habis. Jadi itu 25
hari setelah tanam. Ya, 25 sampai 35 paling lambat lah, Pak. Ya. Setelah itu apa yang dikerjain lagi? Berarti di 25 sampai 45 hari. 45 hari cuma kita pakai penyemprotan aja, Pak. Untuk di atas udah, makanya kita kejar pupuk pakai Rasel ini supaya kita nggak terlalu sibuk. Mau ngocor tiap seminggu sekali, 5 hari sekali. Nah, karena kita Rasel ini kan termasuk pupuk udah kita tahan, pengocoran kita kurangin. Kadang kalau bisa tanaman udah stabil malah nggak kita kocor lagi untuk nanti lihat pertumbuhan dulu. Lihat pertumbuhan. Nah, jadi cukup menarik, artinya cara teknis nutrisinya ada terus, jadi kawan-kawan penanam cabai tidak perlu rempong lagi kan, karena gitu kan biasanya kan harus seminggu sekali tetap mupuk, mupuk NPK maksudnya kan. Nah, itu jadi yang kelebihannya berikutnya adalah di Rasel tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya makro primer NPK, tapi di sana juga sudah ada makro sekundernya. Jadi makro sekunder itu Mas Misrun kalsium, magnesium sama sulfur. Nah, itu juga ada unsur mikro. Namanya mikro juga kecil tapi pengaruhnya sangat signifikan. Oke, dari 25 HST di 26 apa nunggu 30 baru spray? Itu kalau spray ini kita termasuk agak rutin, Pak, kalau masalah spray, Pak. Cuma yang nggak kita tinggalin yang pakai yang ini, Pak. Apa? Nah. Kalau dari ini di SG ini kita tiap nyemprot kita pakai. Ada campuran nggak? Ini karena di kesempatan yang lain ini juga saya sampaikan bahwa sesuai pengalaman jenengan juga kan, ini dicampur sama abamectin ya. Abamectin. Sama abamectin bisa untuk mengatasi keriting ya. Keriting ya. Nah, keriting-keriting ini kawan-kawan guru tani, ini kategorinya keriting nggak ini? Sebagian. Pulihan keriting ini. Ya, karena memang ini pulihan dari keriting. Kalau kita cermati ya tadi itu yang diskusi sebelumnya, karena ini eranya era bisa kita ngomong pancaroba sebenarnya ya. Yang ekstrim, El Nino, jadi telat apapun hari ini ya efeknya ini apanya sangat terlihat. Ini berarti spray tunggal atau sama fungisida apa insektisida? Ya, sama fungi, udah itu pakai ini, Pak, apa? Bio itu loh. Yang mana? Starter. Nah, starter ini kita masukin dari, kalau sebenarnya kalau masukin starter ini termasuk spray dari umur masuk 20 25 udah masuk, Pak, ini. Nah, ini pengalaman juga bisa didekatkan Mas Bayu. Starter Plus 8325. Jadi di banyak kesempatan sampaikan ini adalah produk dari grup produk yang sekarang DPH ya. Dia P tinggi. P tinggi, memang namanya juga Starter Plus. Sebenarnya nih Mas Misrun, ini bisa kita gunakan mulai dari awal. Dari awal. Ya, karena memang untuk memacu pertumbuhan, terus memperbesar batang, merangsang bunga. Itu kalau sudah degeneratif. Tapi di awal dia memang mempercepat pertumbuhan. Jadi untuk kedepannya ini bisa kita gunakan dari awal, Pak. Dari awal. Karena pada fase awal dia akan mempercepat pertumbuhan, menstimulasi pembesaran batang, dan di fase-fase menjelang fase generatif ini untuk merangsang pembungaan. Jadi di tanaman-tanaman yang lain saya sudah buktikan, tanaman keras misalnya alpukat, durian dan sebagainya, yang sudah cukup umur secara genetis, spray ini jadi kalau di awal dia memang mempercepat ininya, tinggal memang ya dihitung aja lah kosnya. Berarti ini mulai umur berapa tadi? Umur 20. Maksud dari awal kan kita masih pakai bionutrien. Oh, yang tadi ini ya, bionutrien, terus ini istilahnya nyemprot 2-3 kali, bionutrien kita tahan masuk starter. Dosis berapa? Pakai 2 tutup, Pak, 1 tank. 2 tutup. Nah, ini pengalaman juga di kesempatan yang lain, ini produk yang sangat powerful dari PT Ates Inti Sampurna, Starter Plus 8325. Di tanaman alpukat ini 3 tutup.
pakai etikat tutup. Kata kawan yang di Bernung, Mas Muji itu intervalnya kalau di tanaman buah-buahan tidak boleh kurang dari 10 hari. Karena kalau kurang katanya tanamannya bisa modar karena bunganya over. Oke, seperti ini ya. Ini kita gunakan sampai ini sepembungaan sampai full, Pak. Sampai full. Gini kita masih pakai. Cuma udah nanti putaran terlalu umur ke 2 bulan. Udah maksimal dari pembungaan kita oper lagi, kita pakai yang kabulder. Awas ya. Pak, tanaman belakang Pak patah. Enggak kena. Tak ganti oleh. Nah, kita ganti lah. Ini kabulder bisa cerita. Nah, setelah umur kurang lebih masuk, ini kan sebentar lagi nih, ini udah masuk juga sih sebenarnya dari kemarin. Cuma kan starter kita masukin, Pak, masih kita imbangin. Kapan udah full, tunas sudah termasuk udah tinggi, insya Allah bisa tinggi lah. Udah itu nanti kita tahan. Ibaratnya ini pakai 2 itu paling masuk 1 tutup. Ini buku pedoman yang secara simpel. Ini sebenarnya merangkum yang disampaikan sama Mas Misrun. Yang tadi sudah disampaikan, sudah tak bukukan sebenarnya Mas. Jadi kalau ada yang butuh buku, malah promosi buku. Jadi ini kawan-kawan Guru Tani Channel perlu saya sampaikan. Jadi ada banyak hal di lapangan itu yang terkadang agak geser sedikit dari teori teknis. Jadi kalau secara umum ini buat pengetahuan kita bersama ya. Secara umum sebenarnya kalau kita ngikuti teknis, ini fase generatif, jenengan pakai yang P tinggi gitu kan. Istilahnya nanti di fase juvenile stage mulai ada brendel-brendel dominan sudah istilahnya itu bakal buah ya.